Shalom saudara kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan kita semua di sini, Sinaga Family dan juga LCD Ministry dalam ibadah Minggu 2 Agustus 2020. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berhadapan dengan Tuhan dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kita telah terima dari Tuhan. Berhadapan dengan
Penyertaan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti arti kehadirat-Mu. Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehidupan kami. Kami mengerti kehadiran-Mu Tuhan begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini, biarlah Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami
Dan juga Tuhan bagi saudara-saudara seiman kami yang menyaksikan kami dari rumah, dari acara live ini, biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga sempurna bagi mereka. Urapi setiap kami Tuhan, setiap bibir lidah kami biarlah dapat memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan hanya kuasa-Mu yang bertanda di tengah-tengah kami. Dan biarlah Engkau Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ini kami Tuhan, urapi setiap kami dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Langsung saja kita sorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan terbang seperti burung rajawali. Yes.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh dapat dikuatkan dan kita boleh dapat diberkati. Dan kita akan pujian Kerajaan-Mu datanglah. Dilanjutkan dengan ayat 22. Di firman ini bicara tentang bagaimana pelayanan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Mereka diperhadapkan padahal mereka sedang menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan.
Ketika mereka diperhadapkan ke mahkamah agama, mereka diminta pertanggungjawaban. Dikatakan di firman Tuhan ini, dipertanyakan kepada mereka atas nama siapakah mereka bisa menyembuhkan orang sakit, atas kuasa apakah mereka bisa membuat banyak orang percaya kepada Yesus, atas kuasa apakah mereka bisa membuat orang sakit bisa sembuh. Dikatakan di ayat 7, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jawabannya singkat sekali ada di ayat 12. Di ayat 12 dikatakan, dan keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat 12 ini ayat kuncinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus nama yang menyelamatkan. Menyelamatkan saja Dia bisa, apalagi menyembuhkan. Amin. Jadi makanya dikatakan di 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Kristus Yesus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah satu nama yang terindah. Satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia, timbang ragu diusirnya hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh lewat pujian ini. Katakan satu nama, hanya satu nama, tidak ada nama yang lain. Nama Yesus. Satu nama yang indah dari surga mulia,
hanya nama Yesus. Maka dikatakan di firman Tuhan ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada firman seperti ini di tempat lain yang berani mengatakan bahwa tidak ada nama yang berkuasa selain namanya. Dan juga tidak ada yang mengatakan seperti di Yohanes dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa, tidak ada yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Yang berani mengatakan itu hanya Yesus saja. Seandainya ada yang berani mengatakan seperti itu sosok yang lain, mungkin saya bisa berpindah ke dia, saya bisa pindah keyakinan ke sana. Tetapi hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau ke surga harus lewat aku, kalau enggak, maaf, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti tidak ke surga. Tapi kalau ikut dengan aku, bukan mudah-mudahan, tetapi 100% pasti sampai di surga. Amin. Maka pujian tadi berkata, satu nama yang indah, nama Yesus. Satu nama yang indah ya, dan dari surga mulia. Mengapa kita percaya kalau Yesus itu Tuhan? Karena hanya Dia yang pernah datang dari surga. Amin. Amin. Bagaimana kita bisa mempercayai satu sosok yang mengajak kita ke satu tempat tapi Dia sendiri tidak pernah ke sana? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mengerti Dia, dan juga kita tidak tahu Dia tahu jalan ke tempat di mana Dia ajak kita ke satu tempat, bagaimana mungkin kita punya kepastian kalau kita bisa sampai ke tempat itu? Tapi Yesus kita, Tuhan kita, Dia adalah sosok yang betul-betul pantas dipercaya, karena hanya Dia satu-satunya yang pernah turun dari sorga. Amin. Dia menjelma jadi manusia untuk menghampiri setiap kita, dan Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Amin. Jadi Dia berikan kesempatan untuk kita menerima hadiah yang mewah, hadiah yang utama, hadiah yang spesial, yaitu keselamatan surga. Jadi di firman Tuhan ini, bagaimana Petrus bersama Yohanes memberitakan firman Tuhan, dikatakan bahwa lebih dari 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Dikatakan ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan pada saat pemberitaan firman Tuhan itu terjadi, bukan hanya mujizat keselamatan di mana orang membuka hati terima Yesus, tapi terjadi juga mujizat kesembuhan. Amin. Apa yang terjadi? Para imam-imam mencari-cari kesalahan Petrus dan Yohanes, tetapi mereka tidak menemukannya. Dikatakan di firman Tuhan ini, kalau kita baca kelanjutannya ayat 13 dan selanjutnya, dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Karena yang didoakan sembuh itu ada di sebelah dari Petrus dan Yohanes, sehingga sudah ada bukti bahwa benar sembuh. Dan berkata, tindakan apakah, ayat 16, yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, para imam-imam ini mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Kalau Petrus dan Yohanes bisa dipenjarakan, bisa diberikan hukuman, tapi ternyata tidak bisa, karena buktinya nyata
Dan bahkan di firman Tuhan ini kalau kita baca lagi dikatakan para imam-imam ini dan orang-orang yang ada di mahkamah agama ini mau melihat kesalahannya tidak ditemukan. Akhirnya mereka melihat dari pengikut-pengikutnya, juga tidak bisa diambil celah dari pengikut-pengikutnya, karena dilihat pengikutnya lebih dari 5.000 orang ini bukan hanya sekadar jumlah. Sekali lagi saya katakan, pengikutnya lebih dari 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Dan itu bukan hanya sekadar jumlah yang kelihatannya banyak 5.000. Karena berbicara tentang jumlah sungguh tidak terlalu memegang peranan. Kalau mau cari pengikut, mungkin kita punya pengikut nanti 5.000 orang, di luar sana nanti bisa mendapatkan pengikut mungkin 7 kali lipat, 1.000 kali lipat. Benar apa tidak? Tetapi yang 5.000 orang ini berbeda dengan pengikut-pengikut yang lain. Mereka tidak bisa dinilai secara kuantitas atau jumlah, tetapi ternyata yang 5.000 orang ini hanya bisa dinilai secara kualitas. Dicoba-coba dicari celah melihat lewat pengikutnya, ternyata tidak ada satupun pengikutnya yang bisa dipengaruhi. Akhirnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat 22 dikatakan, ayat 22, salah seorang baca 21-22. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ada 2 alasan. Selain dari alasan mereka takut dengan nama Yesus. Halo saudara yang dikasih Tuhan, ini harus juga kita rasakan. Ayat 21-22 sepertinya itu ayat yang biasa saja, tapi itu luar biasa. Jadi mahkamah agama itu dan para imam-imam mencari kesalahan Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mencobanya lewat pengikutnya, tetapi ternyata pengikutnya bagaimana? Jumlahnya lebih besar. Ya, selain jumlah, kita tidak melihat kuantitas. Kualitasnya di mana? Dikatakan apa? Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka. Mereka situ artinya adalah Petrus dan Yohanes, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama. Dari situ kelihatan yang 5.000 orang itu adalah orang-orang yang memuliakan Allah, bukan hanya sekedar pengikut. Kalau pengikut bisa murtad, kalau pengikut hari ini bisa ngikut dengan pemimpinnya, besok bisa dia tinggalkan pemimpinnya. Tapi yang 5.000 orang ini betul-betul punya iman yang berkualitas, karena mereka memuliakan Allah, tidak bisa digoncangkan. Sifatnya tidak labil. Mereka tetap mengatakan satu nama yang indah, nama Yesus. Amin. Satu nama yang indah dari surga mulia, ragu-ragu diusirnya hati susah, hiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Masih ada yang kurang? Ada yang kurang? Makanya yang 5.000 orang tidak bisa dipengaruhi. Karena yang 5.000 orang itu bukan sekedar pengikut, tidak bisa dinilai dari jumlahnya, tapi dinilai dari secara kualitas, bukan kuantitas. Inilah yang Tuhan mau. Kalau di satu tempat ibadah ada ribuan jemaat, Tuhan mau melihat mereka bukan secara kuantitas,
datang. Tuhan berkata, aku ada di hatimu. Amin. Aku ada di hatimu. Marilah masuk dalam pernikahan anak domba. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Mahkamah Agama tidak menemukan kesalahan dan tidak bisa mencari kelemahan dari Petrus dan Yohanes? Karena pengikutnya tidak bisa dipengaruhi. Ayat 22 dikatakan, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Dia bukan 40 tahun ikut Yesus. Amin. Ada di antara kita yang sudah 40 tahun ikut Yesus? Sudah 40 tahun lebih ikut Yesus. Tetapi orang yang disembuhkan ini tidak dikatakan 40 tahun ikut Yesus. Apa yang 40 tahun? Umurnya 40 tahun. Berbicara tentang 40 tahun, ini bukan bicara tentang angka 4-nya. Tapi ini sebagai satu perwakilan angka umur. Umur apa? Kedewasaan. Jadi pengertian firman ini secara rohani adalah usianya sudah 40 tahun. Artinya orang yang dewasa rohani. Pertanyaannya buat umat Tuhan, sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Sampai di mana tingkat kedewasaanmu secara rohani? Apa ketika terima teguran langsung ceot, langsung motong, langsung bilang goodbye, maaf, aku kalau seperti ini aku ndak ikut-ikutan. Tapi kalau bagi berkat saya ikut, amin. Amin. Kalau dipuji saya barisan depan, saya mau dipuji nomor 1. Tapi kalau ditegur, sorry maaf dulu. Itukah yang namanya dewasa rohani. Dan orang ini masuk di golongan ayat 21, yaitu orang-orang yang memuliakan nama Allah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih yang indah itu sebenarnya? Kan temanya tadi satu nama yang indah. Apakah hanya itu aja yang indah? Matius 1 ayat 21 mengatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. ya, dari awal pun Yesus sudah diberi nama. Yesus, nama yang menyelamatkan. Jadi hanya satu nama yang indah, nama Yesus. Sesuatu yang Yesus berikan itu tanpa pamrih. Dan apa yang Yesus berikan itu bersifat kekal. Amin. Mengapa kita mau mengabaikan kekekalan? Mengapa kita mau menggantikan kekekalan dengan sesuatu yang fana? Mungkin banyak umat Tuhan yang hari-hari ini beralasan, wah ada COVID di luar, jadi aku tidak bisa beribadah. Engkau tukarkan Yesusmu dengan COVID. Engkau tukarkan Yesusmu dengan uang. Engkau tukarkan Yesusmu dengan kesibukan pekerjaanmu. Tidakkah engkau bisa berkata satu nama yang indah, nama Yesus? Amin. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, nama yang indah hanya nama Yesus. Dua hal yang harus kita tahu lewat firman Tuhan ini. Yang indah itu ada dua. Yang pertama, tadi di firman Tuhan saya katakan hanya satu yang indah, tapi sekarang berubah. Kok bisa berubah ya? Ya firman Tuhan yang mengatakan dan Roh Kudus yang mengatakan sekarang ini. Ada dua yang indah. Maukah kita menerima yang dua ini? Amin. Satu yang indah adalah nama Yesus yang indah. Artinya nama Yesus yang indah itu artinya nama Yesus yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia yang berkuasa untuk mengatakan kita mau sorga atau tidak. Dia yang berkuasa walaupun hamba-hamba Tuhan berdoa, orang sakit sembuh, orang lumpuh berdiri, berjalan, bahkan orang yang susah jadi terhibur. Itu bukan hamba Tuhan yang melakukannya, tapi dia nama yang indah itu, nama yang berkuasa itu. Amin. Jadi hanya satu nama yang indah. Sudahkah nama yang indah itu ada di hatimu? Amin. Yang kedua, yang indah itu adalah
dicatat di hati, di pikiran, bahkan tuliskan di loh hatimu, kalungkan di leher supaya tidak lupa. Yang indah yang kedua adalah jikalau engkau menjadi orang yang dewasa rohani, itulah yang paling indah. Amin. Kalau engkau sudah dewasa, engkau dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau engkau sudah dewasa, dipercayakan berkat-berkat besar. Itu hanya untuk modal di bumi. Yang kedua yang kau dapat kalau kau dewasa rohani, engkau pasti dijadikan mempelai dari anak domba di kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa kali saya pertanyakan ini, apakah anakmu usia 5 tahun langsung kau nikahkan? 10 tahun? Kalau yang beginian udah bisa belum? Sudah. Kenapa? Dewasa. Sudah dewasa. Yang beginian? Yang beginian? Sudah. Yang beginian? Kalau yang sana? Nggak boleh lagi. Nggak boleh. Jadi siapa yang dinikahkan? Yang Jangan pernah berharap engkau akan jadi mempelai Kristus kalau engkau tidak dewasa rohani. Amin. Kalau mau jadi mempelai Kristus, engkau harus dewasa rohani. Tidak peduli engkau jadi orang Kristen 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi kalau tidak dewasa rohani, jangan berharap bisa jadi mempelai. Walaupun engkau sudah terima Yesus, engkau sudah lahir baru, tapi kalau tidak dewasa rohani, maaf, kata Tuhan seperti ini, maaf, aku tidak mau terima engkau jadi pasanganku. Engkau tidak boleh berdampingan dengan aku dalam pernikahan anak domba. Karena syaratnya cuma satu, yaitu apa? Dewasa rohani. Kapan kita dewasa rohani? Kita didewasakan oleh proses. Amin. Yang percaya katakan amin. Mau didewasakan lewat proses. Prosesnya Tuhan tahu bagaimana. Apakah dinina-bobokan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, tanpa berdoa langsung uang 1 miliar jatuh dari langit? Diproses sedemikian. Pernah melihat perhiasan emas? Bukan pernah lihat, tapi ada juga mungkin di tanganmu, di jarimu, di lehermu, ya kan? Itu tidak ada dengan sendirinya. Dulunya dia hanya biji emas atau enggak emas batangan, dan enggak ada indahnya sedikit pun. Supaya dia indah, dia ditempa, dia dipukul-pukul, dibakar, dibentuk, dicetak menjadi cincin, menjadi gelang, menjadi kalung, menjadi anting-anting dan sebagainya. Dan apakah dia ditaruh di tempat yang tidak berharga? Ditaruh di tempat yang berharga. Orang kalau mau pergi ke pesta, disitulah lihat apa? Toko emas berjalan. Karena apa? Memang tidak mungkin orang pergi ke sawah pakai emas, ya enggak? Pergi ke pesta pakai emas. Dan emasnya disimpan di rumah. Apakah ditaruh di dapur? Ditaruh di tempat yang berharga. Taruh di lemari supaya tidak dicuri maling. Apakah dia menjadi perhiasan tanpa ditempa? Dia ditempa dulu supaya siap menjadi perhiasan yang indah. Juga contoh lain adalah seperti perhiasan-perhiasan yang mahal harganya, bahkan jutaan, bahkan ada yang belasan juta, dari tanah liat, benar apa enggak? Itu diolah, dibentuk, bahkan dia dibakar dulu sehingga menjadi guci yang mahal. Ada di hotel-hotel, ada di restoran, ada di rumah-rumah orang kaya dengan harga yang mahal. Coba seandainya tanah liat berkata aku tidak mau dibentuk, dia berontak, jadi nggak dia menjadi perhiasan? Tidak jadi. Seperti itulah Tuhan penjunan memproses kita untuk menjadi
orang-orang yang siap jadi bejana yang berguna untuk kemuliaan bagi namanya. Sebab kata Tuhan, nama Tuhan harus dipermuliakan. Tadi di ayat 21. Jadi kita dibentuk, diproses untuk jadi bejana yang berguna bagi Tuhan, alias dibentuk menjadi orang yang dewasa rohani. Jadi ada dua yang paling berharga, ada dua yang indah. Yang pertama adalah nama Yesus, itulah yang indah. Ada amin? Dan yang kedua adalah jikalau hidup kita sudah dewasa rohani, itulah yang terindah. Amin. Sehingga ketika disinggung tidak tersinggung. Puji Tuhan. Ada uang, puji Tuhan. Tidak ada, puji Tuhan. Karena sudah dewasa. Ada masalah? Masalah terdiri atas dua kata apa? Mas dan Allah. Jadi kalau dapat masalah berarti dapat mas dan Allah. Kalau begitu, kalau dapat masalah jangan salahkan Tuhan. You bangkrut jangan salahkan Tuhan. Amin. You bangkrut jangan salahkan hamba Tuhan. Bagiannya hamba Tuhan sudah doakan. Mungkin salahan ada pada you ya. Ya kan? Tidak punya manajemen. Ya, ada keuntungan habis semuanya dipakai. Modal juga dipakai. Lalu bangkrut terus bilang Tuhan yang salah, hamba Tuhan yang salah. Kata siapa? You tahu, inilah jawabannya. Hanya dua yang indah, yaitu nama Yesus. Dan yang kedua, kalau engkau dewasa rohani, semuanya indah. Amin. Yang di belakang amin. Dikatakan pindah, jangan langsung seperti orang kebakaran jenggot. Amin. Jangan langsung mengatakan dunia seperti mau kiamat. Amin. Jadi kalau engkau disuruh bangkit dari tempat dudukmu, mungkin disediakan tempat duduk yang lebih bagus. Amin. Amin. Aminnya kurang keras. Amin. Amin. Jadi terkadang orang tidak mau diberikan Tuhan yang lebih baik, tidak siap menghadapi tantangan. Seperti anak sekolah, kalau dia maunya hanya pelajaran anak kelas 1 SD, kapan dia SMP-nya, kapan dia SMA-nya, kapan kuliahnya, men? Jadi kalau hari-hari ini engkau menghadapi tantangan persoalan, itu tandanya engkau mau naik kelas, naik level. Kerohanianmu dulu yang pertama naik level, baru keuanganmu. Amin. Amin. Katakan amin. Apa dua yang indah? Nama Yesus dan dewasa. Kalau aku dewasa rohani, sama-sama kita katakan satu dua ya. Yang indah adalah Nama Yesus. dan yang indah adalah kalau aku dewasa rohani. Tuhan Yesus memberkati.